Hai lur, balik lagi di channel Rumah Spoiler. Di video kali ini gue akan membahas alur cerita film Korea berjudul Wedding Dress. Film ini disutradarai oleh Wong Jung Jin, bergenre drama family dan dirilis pada tahun 2010 lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang single mother yang berprofesi sebagai desainer gaun pengantin. Si Gwon hidup bersama putri satu-satunya bernama Yongsura. Gwon ini mengidap penyakit kanker lambung dan berusaha menyembunyikannya dari anaknya itu. Mengetahui umurnya tak lama lagi, Gwon berusaha menjadi ibu yang baik dan menghabiskan sisa waktunya dengan Sora. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita menuju ceritanya guys. Di awal film kita diperlihatkan seorang ibu muda bernama Gwon yang sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer. Di sisi lain, di sekolah Sora terlihat sedang bingung untuk memilih ekstra yang ada di sekolahnya. Ibunya sangat menginginkan dirinya untuk masuk ekstra balet. Namun karena ada salah satu teman yang tidak ia sukai, dia tidak mengikuti ekstra tersebut tanpa sepengetahuan ibunya. Anyway, Sora ini juga mengidap penyakit OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang membuat dia tidak mau berbagi makanan dan minuman kepada orang lain, yang mengakibatkan dia dijauhi oleh teman-temannya. Karena merasa waktu hidupnya tak lama lagi, Gwon yang dulunya sangat sibuk dengan pekerjaannya, kini dia mulai meluangkan waktu sebanyak mungkin dengan putrinya itu, menuruti semua apa yang diinginkan putrinya tersebut. Scene beralih ke rumah kakak dari Gwon. Mereka sedang mengadakan acara makan malam keluarga. Namun Gwon datang telat karena jalanan sangat macet. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba Gwon jatuh pingsan. Dan ketika terbangun, dia sudah ada di rumah sakit. Sang kakak yang mengantarkan dia ke rumah sakit pun kaget mendengar penjelasan dokter tentang penyakit yang dialami Gwon itu. Di dalam perjalanan pulang, Gwon meminta maaf karena selalu merepotkan kakaknya itu. Hari berganti pagi. Ketika di dalam ruang kelas, Sora yang terlihat duduk sendirian didatangi oleh Gina dan menanyakan kenapa dia tidak masuk ke kelas balet. Sora menjawab bahwa dia tidak menyukai balet. Gina yang mengetahui bahwa Sora mengidap OCD, dia langsung meminum minuman Sora dan bilang dia sangat haus. Ketika Gina dan teman-temannya menertawakan Sora, sontak dia berdiri dan menumpahkan minuman itu ke makanan Gina. Karena peristiwa tersebut, orang tua Sora dipanggil ke sekolah. Guru menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini di jam makan siang sebelum-sebelumnya. Dan guru juga mengatakan bahwa dia memaklumi kejadian ini karena dulu Sora pernah mempermalukan Gina dengan menyebutnya pengemis. Sepulangnya Sora dari sekolah, dia mendengar ibunya sedang muntah di kamar mandi. Lalu ibunya keluar dan mengatakan bahwa dia hanya terlalu banyak makan. Waktu malam hari ketika Sora sedang mengerjakan PR, dia bertanya pada ibunya apakah ibunya marah pada dirinya, dan ibunya menjawab tidak. Lalu ibunya mendekat dan menasihati Sora agar ia mau berbaur dan berbagi makanan dengan teman-temannya. Ibunya juga mengatakan kalau nanti dewasa, Sora akan mendapati seorang pasangan dan harus berbagi kepadanya. Namun Sora mengatakan bahwa itu jorok dan dia bisa hidup sendiri tanpa ibunya. Sora mengatakan bahwa dia sudah terbiasa hidup tanpa ibunya karena kesibukan ibunya. Mendengar hal itu, ibunya sangat marah dan pergi ke kamar. Sesampainya di kamar, ibunya menangis dan menyesali karena sudah memarahi Sora. Lalu ia keluar dan tiba-tiba Sora meminta maaf, lalu Gwon memeluknya. Hari pun berganti. Saat Gwon menjemput Sora di kelas balet, ia tak menemui Sora di sana karena memang selama ini Sora tidak pernah mengikuti kelas balet. Sesampainya di rumah, Sora mengatakan alasan kenapa dia tidak mengikuti kelas balet, yaitu karena ada Gina. Lalu Gwon mengatakan agar Sora mengundang teman-temannya di hari ulang tahunnya. Esoknya ketika Sora hendak memberikan undangan ulang tahun ke temannya, dia mengurungkan niatnya karena melihat Gina. Sore harinya ibunya menanyakan kenapa teman-temannya belum datang juga. Lalu Sora mengatakan bahwa teman-temannya tidak akan datang. Gwon tidak ingin di hari ulang tahun Sora berlalu begitu saja.
Lalu dia berinisiatif merayakan itu berdua. Ibunya pun sudah membelikan Sura sebuah sepeda. Lalu ketika Guwon sedang melatih Sura menjalankan sepedanya, tiba-tiba nafasnya terengah-engah dan terjatuh. Sepulang dari rumah bibinya, Sura meminta bibinya untuk mengantarnya. Di tengah jalan, Sura bertanya pada bibinya tentang sakit yang diderita ibunya. Bibinya hanya mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang kuat dan akan segera sembuh. Namun Sura tahu bahwa bibinya itu sedang berbohong. Sura bertanya kapan ibunya itu akan meninggal. Namun bibinya hanya menjawab hal yang sama, bahwa ibunya itu orang yang kuat dan akan segera sembuh. Lalu Sura mengatakan agar bibinya tidak bilang kepada ibunya bahwa dirinya mengetahui penyakit yang diderita ibunya. Esoknya ketika hendak berangkat sekolah, dia meminta agar diantar ibunya. Namun ibunya sedang muntah di kamar mandi. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengantarkannya pergi sekolah. Lalu Sura mengatakan agar ibunya tidak terlalu banyak makan. Sura tahu bahwa ibunya itu sedang berbohong. Hari pun berganti. Ketika ibunya sedang mengantarkan Sura ke sekolah, Sura mengatakan bahwa dia ingin bolos hari itu dan menghabiskan waktunya seharian bersama ibunya di rumah. Ibunya pun bukan memarahinya, justru dia senang mendengar hal itu. Di lain hari, di tempat kerja terlihat bos dari Guwon sangat sibuk dengan gaun-gaun pesanannya. Lalu Guwon mengatakan agar bosnya itu mencari pegawai yang baru karena dia tidak bisa melanjutkan kerja dengannya lagi. Dengan nada kesal, bosnya meminta agar Guwon menjelaskan alasan kenapa dia ingin berhenti bekerja. Lalu Guwon mengatakan bahwa dia akan pergi bertemu ayah Sura. Bosnya pun terdiam. Dengan menahan kesedihan, bosnya itu pun memarahi Guwon dan menyuruhnya agar segera pergi. Sesampainya di rumah kakaknya, Sura yang sudah ada di dalam rumah itu mengatakan bahwa dia ingin pindah tinggal di rumah itu saja. Dia juga sudah membawa semua pakaian ibunya juga. Di sisi lain, sewaktu masih bekerja menjadi desainer, Guwon pernah mendesain gaun pengantin yang nantinya akan diberikan pada Sura saat menikah nanti. Dan dengan sedih, bosnya itu pun membantu merancang gaun tersebut. Di tempat lain, Guwon berbincang dengan kakaknya. Kakaknya itu bertanya tentang bagaimana dengan Sura nanti jika ibunya meninggal. Ia juga mengatakan bahwa bisnis keluarganya sedang terpuruk dan memutuskan akan pindah ke luar negeri. Dia menawarkan agar Sura ikut dengannya saja karena dia yakin jika terus di Korea, Sura tidak akan bertahan. Lalu kakaknya menegaskan apakah penerima asuransi kematiannya benar Sura. Mendengar itu, Guwon pun kaget. Malam harinya, Guwon menemui kakak iparnya, yaitu istri dari kakak pertamanya yang sudah dianggap seperti sahabat sendiri. Lalu Guwon menceritakan semua bahwa kakak keduanya akan berpindah ke luar negeri dan memohon agar Sura ikut dengannya dengan syarat penerima asuransi kematiannya adalah Sura. Mendengar itu, kakak ipar Guwon tercengang dan di pagi harinya dia datang menemui adik iparnya. Dia datang dan langsung menamparnya dan memarahinya. Scene pun berganti malam hari. Minwoo yang dari awal tidak menyukai Sura mengejeknya dan meletakkan sendok yang habis dipakainya ke sup milik Sura. Sura pun tidak mau melanjutkan makan karena merasa jorok. Lalu ibunya menariknya ke kamar dan memarahinya. Dengan marah, ibunya mengatakan bahwa jika seperti itu terus, tidak akan ada yang mau hidup dengan Sura sampai tua nanti. Lalu Sura mengatakan dia tidak ingin hidup dengan siapapun. Dia hanya ingin hidup selamanya dengan ibunya. Saat hendak tidur, Guwon meminta Sura agar menyanyikan lagu tidur. Sura mengatakan bahwa itu adalah tugas ibunya, tetapi ibunya meminta untuk sekali ini Sura yang menyanyikannya. Saat selesai bernyanyi, Sura meminta agar gantian ibunya yang menyanyikannya. Ibunya tidak menjawabnya, dan setelah berbalik badan ternyata ibunya sudah tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat di sekolah, Sura menemui guru balet dan bilang bahwa dia ingin mengikuti kelas balet lagi. Dan Sura berjanji akan mengejar semua ketertinggalannya. Di lain hari, Sura datang menemui Gina untuk meminta maaf karena dulu pernah menyebutnya pengemis. Lalu Sura membawa teman-temannya datang untuk menjenguk ibunya di rumah sakit. Hari-hari berikutnya, Sura dan teman-temannya berlatih dengan semangat karena sebentar lagi ada pentas balet.
Dan tiba di hari pementasan, dokter melarang Guwon untuk keluar dari rumah sakit. Namun Guwon memaksa untuk melihat pertunjukan balet Sura. Saat di belakang panggung, Sura diberikan sebuah bros bunga sebagai penanda agar ibunya lebih mudah mengenalinya. Meskipun pandangan ibunya sudah mulai kabur, namun Guwon tetap antusias menyaksikan Sura menari. Scene berganti di malam hari. Sura dan Guwon kembali ke rumah sakit. Sura sangat lelah dengan pertunjukan hari ini. Lalu dia tertidur di pelukan ibunya. Tak disangka ketika Sura tertidur, ternyata sebelumnya Sura sudah menuliskan surat dan diputar di radio. Sura mengatakan semua isi hatinya selama ini. Esok harinya Sura terbangun. Dia tidak ingin membangunkan ibunya yang nampak sangat nyenyak dengan tidurnya. Namun Sura sepertinya mengetahui bahwa ibunya itu sudah meninggal. Dan dengan menangis dia berjalan keluar. Ketika di depan pintu, para dokter datang untuk memeriksa ibunya. Namun Sora tidak mengizinkan para dokter untuk memasukinya, dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe channel Rumah Spoiler. Thank you, bye.